Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mutai School Podcast. Betul dan sangat betul sekali. Ini langkah awal podcast pertama, podcast perdana yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Ini podcast ini kita bakal bercerita asik-asik, mencerita mungkin mengulas ulang prestasi-prestasi, mungkin tentang prestasi-prestasi yang sudah dicapai sekolah SD 01 Muhammadiyah Panjen, dan juga profil dan kayak kelebihan dari sekolah ini. Nah, kemudian ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Abid dan kerap disapa sebagai Arif atau Abi. Saya di sini dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sedang mengadakan PMM. Nah, PMM itu apa? PMM itu pengabdian masyarakat kepada oleh mahasiswa. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, mungkin gimana kabarnya Ibu? Saya Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Mas David yang untuk hari ini ya. Jadi because this is the first time-nya untuk us podcast itu apa? Istilahnya itu siaran ya, siaran. Nah, di sini memang alhamdulillah kita dibantu oleh PMM-nya dan semoga dengan mulai hari ini ya podcastnya itu nanti jadi sesuatu yang luar biasa dan sehingga memberikan ini semacam sarana untuk anak-anak khususnya ekskul jurnalis untuk bisa mengasah kewaspadaan literasi. Oke, di sini saya Bu Lisa Yunanta, saya kepala sekolah SD Muhammadiyah 01 Panjen. Dan this is me. Ya, inilah kita SD Muhammadiyah 01 Panjen, Mutu Els Podcast. mungkin kita langsung ke dalam pertanyaan. Mungkin ke depan saya akan bertanya terkait. Ini langsung saya masuk pertanyaan yang pertama, Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan tentang sekolah atau buat andalan sekolah itu bisa diceritakan. SD Muhammadiyah 01 Kepanjen ini punya jagonya sekolah tahfidz terbaik ya, unggul keren di robotik dan unggul di jurnalis. Dan tentunya kami di SD Muhammadiyah 01 Kepanjen banyak ada beberapa program yang memang menjadi unggulan seperti itu. Sekolah SD Muhammadiyah 01 Kepanjen ini insya Allah letaknya strategis, berada di tengah-tengah istilahnya Kabupaten Malang, karena kita memang di Kabupaten Malang ya. Jadi untuk para wali murid nih yang ingin memasukkan putra putrinya, mengamanahkan putra putrinya di SD Muhammadiyah 01 Kepanjen itu nggak usah khawatir untuk mobil, transport dan sebagainya atau jaraknya dekat jauh. Nah, pastinya karena strategis kita letaknya di tengah-tengah dengan sabit. Ada di sebelahnya pasar juga, terus tempat-tempat umum, public place di sini juga banyak. Jadi apa ya, SD Muhammadiyah itu terjangkau dalam istilah untuk ini strategisnya untuk tempatnya seperti itu. SD Muhammadiyah ini sekolah full day ya, full day school ya. Tentunya kami dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari pukul anak-anak masuk pukul 6:30 dan pulangnya 6:30. Dan tentunya dalam pembelajaran ini mulai dari pagi sampai sore pastinya tidak hanya just pembelajaran saja, pasti ada di luar non akademis juga, eskul dan sebagainya seperti itu. Itu untuk eskulnya itu bisa di apa ya, kayak setiap hari ada atau memang udah ada jadwal hari ini itu ini, hari ini itu ini, atau gimana? Kalau untuk ekskul itu ada di hari Senin dan hari Selasa.
sebelum saya menjelaskan untuk ekskulnya, mungkin akan saya sedikit jelaskan mulai dari jadwal untuk SD ya, nanti maksudnya di SD Muhammadiyah sendiri dari masuk sekolah sampai pulang. Nah, karena kita memang mengunggulkan program tahfidz, maka dari itu pembelajaran di pagi hari itu dipenuhi full dengan pembelajaran agama. Jadi kita masuk setengah 7 nih Mas Abid. Nah, nanti setengah 7 sampai jam 7 itu kita sholat duha berjamaah. Itu karena kebiasaan yang luar biasa untuk anak-anak. Nah, setelah jam 7 sampai pukul 8:10 itu kita ada tahfidz. Nah, tahfidznya di sini kita bagi dua, tahfidz yang excellent sama tahfidz yang reguler, dalam artian ketika putra-putri kita, anak didik kita itu sudah berkelas, dalam artian sudah excellent dalam tahfidz hafalan, itu ada kelas tersendiri dengan guru yang memang dari tahfidzul Quran. Nah, kalau yang belum itu tidak usah khawatir karena kita pastinya menyediakan kelas-kelas reguler. Jadi tahfidz itu ada kelas reguler ya. Sama halnya dengan tahfidz excellent, cuma kan lebih mungkin lebih tidak seperti excellentnya. Terus di pukul 8:10 sampai 9:10 kita baru ada TPI, ngaji. Jadi nggak hanya just hafalan, kita juga ngaji. Nah, mengaji di sini itu kita kebetulan pakai tartil ya, tartil ya. Karena kenapa kita memilih tartil? Karena di Kepanjen ini siswa-siswi kita itu sepertinya di tempat ngajinya atau apa itu menggunakan seperti itu. Baru istirahat, terus kita mulai pembelajaran itu mulai pukul 10 kurang 10 sampai nanti istirahat. Istirahatnya ada 2 kali Mas Abid, pagi sama siang. Sedang juga, jadi jangan khawatir kalau sekolah di SD Muhammadiyah ini ada catering. Jadi anak-anak nggak bingung. Para orang tua itu nggak bingung. Oh kita ini nanti anak saya gimana? Insya Allah tidak, karena kita menyediakan catering yang nantinya juga boleh, misalkan orang tua mau ambil bekal atau bawa bekal itu. Jadi gini, mohon maaf saya potong. Tadi itu kan Ibu bilang ada di tahfidz. Tahfidz itu kan dibagi 2. Ada yang apa tadi? Excellent sama ya, excellent sama yang reguler. Itu bedanya itu apa? Ya ini, kalau yang di excellent itu anak-anak yang memang itu sudah ini taraf ngajinya secara Quran, secara itu bagus. Sudah sesuai. Oh berarti anak-anak itu disuruh menghafal gitu? Ya otomatis dites dulu kan anak-anak kalau dites kan masih ada ya kriteria tes itu pasti ada. Nah nanti anak-anak itu hafal ya boleh bisa jadi hafalnya di berapa, terus secara membaca itu sudah sesuai tidak. Nah ya, kalau sesuai. sudah bagus ya, kalau sudah bagus ya nanti masuk di excellent. Tapi kalau masih belum itu tetap kita ajarkan di kelas reguler. Jadi kalau tahfidz kan biasanya itu kan apa ini sambung ayat kayak kalau seperti itu kan juga ada nanti itu mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan ada hafalan-hafalan apa yang harus dihafalkan selama 1 semester itu sudah ada targetnya. Berarti semua siswa yang ada di SD ini harus mengikuti program tersebut? Ya pastinya. Berarti dia mulai dari reguler baru ke. Ya boleh, nanti kalau setelah di reguler dia dirasa baik, maksudnya sudah memenuhi, kan karena ada tes-tes ujian ya, ada taswi dan lain sebagainya, itu insya Allah kalau memang itu anak jadi kita bisa kita naikkan, tapi biasanya itu 1 tahun sekali Mas Abid, jadinya ketika pembelajaran sudah naik kelas gitu ya. Berarti bertahap. Ya. Seperti itu. Terus bisa dilanjutkan lagi Bu terkait dengan tadi kan program unggulannya tahfidz Bu. Tadi Ibu kayak apa ya? Ceritakan kayak jadwal setiap sekolah itu kan belum selesai. Mungkin bisa disambungkan dulu kan? Kan ada 2 kali istirahat. Ada breaknya ada 2 kali pagi sama siang. Setelah istirahat siang itu kita masuk lagi jam 1 karena kita sekolah full day. Jadinya bagaimana cara kita Bapak Ibu guru itu membuat anak-anak itu jadi lebih semangat, riang, karena kan memang kalau full day itu nggak seperti biasanya dalam artian waktu ya. Kita sampai 3:30 di sekolah yang lain jam 1, jam 2 sudah selesai, sedangkan kita sampai pukul 3:30. Jadi ketika di pembelajaran setelah break siang itu Bapak Ibu guru itu biasanya pembelajarannya itu kan
karena kita dituntut untuk berinovasi ya, pastinya membuat anak-anak jadi ceria, ya nggak males, ya namanya anak pastinya kan ngantuk, ya kan jam-jam segitu ngantuk, tapi ya pinter-pinternya lah. Tenaga pendidik di SD Muhammadiyah ini itu membuat anak-anak itu bisa belajar dengan baik, karena memang belajar kan nggak ditutup di kelas saja, nah, di luar kelas kan kita juga bisa. Dan tentunya di SD Muhammadiyah ini insya Allah semua fasilitas ada, ya. Mulai dari perpus, lab, ya, iya, lapangan meskipun masih itu kita ada, dan insya Allah semuanya ada. Dan ini podcast ini juga baru ya, jadinya semoga ini langkah awal untuk ya, amin pastinya, karena dari ini juga kita bisa ini marketing untuk sekolah kita sendiri, dalam artian anak-anak juga belajar literasi yang baik, bagaimana menjadi jurnalis yang baik juga, dan artian kita itu namanya saya sekolah Muhammadiyah itu kan berkemajuan ya, mencerahkan berkemajuan. Jadi istilahnya tuh tidak usah khawatir dengan perkembangan zaman sekarang. Pastinya kita mengikuti, tapi tetap kita itu berdasarkan Al-Islam dan Muhammadiyah. Ini seperti itu. Nah, jadi gini Bu, saya kembali lagi dari ke kan saya dulu waktu sekolah SD, itu saya kelas 1 itu pulangnya jam 10. Ya, betul. Kelas 1 itu jam 10. Tapi semakin saya naik kelas, saya pulang sekolahnya itu jam 12 sampai jam 1-an. Ya. Nah, tapi di sini itu kan pulangnya you bilang setengah 4. Kalau kelas 1 otomatis ya, memang setengah 4 itu untuk kelas atas. Untuk kelas bawah itu kelas 1 sampai kelas 2 itu jam 2 lah. Memang tapi kan ya beda ya, jamannya Mas Abi dulu jam 10, sekarang jam 2. Pastinya molornya panjang. Oh, berarti anak kelas 1 kelas 2 itu pulang jam 10, berarti mereka mengikuti jam 2. Jam 2 itu mereka mengikuti rangkaian jadwal-jadwal setiap harinya ya? Ya pastinya. Kalau pagi itu kan memang serentak bersama untuk kegiatan keagamaan Nabi, mulai dari sholat duha, ngaji dan lain sebagainya. Nah, memang gini Mas Habib, pernah itu kadang ada orang tua seperti ini, aduh sekolah full day, anak saya kelas 1, apa bisa ya Bu ya sampai jam 2, tapi realitinya mereka bisa. Karena apa? Karena memang yang pendidikan yang kita ajukan di sini itu ini nggak kayak monoton, harus konvensional ya, yang kayak dulu itu kan bosen mungkin ya. Nah ini bagaimana cara guru-guru di sini lah, tenaga pendidik di SD Muhammadiyah ini membuat anak-anak itu senang, kerasan, bahkan kadang-kadang kalau sudah ya kelas 1, kelas 2 itu kalau sudah kelas 1 ya namanya ya, sudah hampir 2 bulan di sini lah, kan namanya dia mengkondisikan ya. Itu ketika orang tuanya itu datang jemput, kadang ada yang nggak mau pulang karena mereka masih bermain. Kadang-kadang loh, kok bisa ya, kok nggak capek anak-anak itu ya, mungkin karena sudah terbiasa, terus kita juga nggak terlalu yang mengkang yang produk yang pendidikan kayak karate yang harus bagaimana kayak apa tentara atau ya seperti itu kan tidak. Pastinya itu membuat anak-anak itu mungkin nyaman bertemu teman-temannya. Karena apa? Karena mungkin di rumahnya juga mereka tidak akan bisa bermain seperti itu, karena sekarang kan orang tua sekarang kan anak berangkat sekolah, pulang ya kerja, pulang sudah di rumah, ya kan? Mereka bermainnya di mana? Ya di sekolah. Jadi gini Bu, kembali lagi tadi kan anak-anak tuh sampai siang atau sampai sore bahkan itu apa anak-anak atau anak-anak maupun guru itu nggak jenuh? Nah tadi so that's why kenapa kita itu bikin anak-anak itu nggak jenuh ya, itu karena dari bagaimana gesture kita, relation kita dengan anak-anak, bagaimana membuat anak-anak itu nyaman. Bahkan bapak ibu guru pun kadang-kadang itu merasa gini, kalau di rumah itu kayak lama, tapi kalau sudah di sekolah itu kayak cepet. Nah, karena gimana? Ya ini dari hati, kalau bapak ibu guru kan sudah niat ya, bismillah kita sharing ilmu, bukan hanya karena untuk materi, tidak. Nah, mereka juga sharing ilmu, kan itu ibadah juga. Ya jadinya ya nyaman-nyaman. Kita juga ke anak-anak ya seperti anak-anak kita sendiri lah. Dalam artian kalau kita anggapnya itu anak orang lain, mungkin caringnya nggak seperti itu. Tapi karena kita menganggap mereka adalah anak kita sendiri, nah, tentunya ya kita kayak
ke mama papanya gitu aja, ke ibu bapaknya, ke umi abiknya gitu aja. Jadi seneng aja. Mungkin saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita udah cerita mungkin program unggulan, program-program yang ada di sekolah. Sekarang mungkin ekstrakurikuler, Ya, school. ekskul. Nah, jadi kita mungkin ada berapa ekskul ya di sekolah ini? Sekitar 10-11 ekskul ya. Jadi kalau bisa saya sampaikan di sini itu untuk ekskul wajib itu ada 2, yaitu tapak suci, ya tapak suci semacam karate, Ya, semacam silat. silat. Ya. Oke. Terus yang kedua ada HW 10 waton, itu look like seperti pramuka. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu kan namanya 10 waton seperti itu. Nah untuk pilihan, untuk ekskul pilihan itu ada jurnalistik, ya jurnalistik, robotik, kiroati, mewarnai menggambar, futsal. Nah tentunya pastinya kita akan menambah setiap tahunnya tuh biasanya kita nambah untuk ekskul sendiri. Insya Allah tahun depan ini akan ada public speaking dan juga mungkin yang lain. Nanti biar bisa jadi gebrakan gitu. Untuk waktunya sendiri Mas Abid, di hari Senin sama hari Selasa. Kalau di hari Senin itu tadi itu ada futsal, menari ya saya lupa ya, futsal, menari, kiroati, jurnalis, ya menggambar mewarnai. Kecuali hari Selasa itu khusus untuk robotik. Jadi anak-anak itu bisa memilih 2. Kalau yang wajib tadi kan sudah wajib ya, tapak suci sama HW untuk pilihannya. Kalau mau pilih 2 misalkan nari dengan robotik bisa pilih. Jadi itu kalau semisal karena ada 2 hari tadi Bu. Nah itu 2 hari itu karena di hari Selasa khusus untuk robotik. Semisal ini di hari Senin itu kan ekstrakurikuler selain robotik. Ya. Nah itu semisal anak-anak yang ikut ekstra robotik itu apa mereka lanjut kelas? Apa mereka pulang dulu? Pulang gini, karena untuk waktunya di hari Senin itu jam 2 itu sudah mulai untuk ekskul yang ada. Selesai jam 3 anak-anak sholat asar pulang seperti itu. Jadi di hari Selasa juga gitu. Jadi kalau kelas bawah itu kan memang mulainya jam 2. Jadi ekskul robotiknya kita mulai pukul 2. Kalau kelas atas karena sholat dulu ya, berarti 3:30 baru kita mulai. Berarti ini ekstrakurikulernya dicampur gitu Bu ya. Kalau semisal jurnalistik. Jurnalistik itu berarti ekstranya digabung dari Senin itu digabung jadi 1 dari anak kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Nah itu bagaimana, kan mungkin anak kelas 1 itu masih kayak aduh enggak Ya, seperti kayak milih Ya. ya, memetakan lah. mungkin ada bacanya juga masih mengeja itu mungkin kan masih jauh sama Ya. kelas 6 mungkin udah bisa baca, udah bisa apa. Nah itu kok caranya bisa gitu gimana? Ya kan gini, sebelum anak-anak masuk itu kan kita ada waktu untuk memetakan ya. Kemudian anak-anak itu talentnya di mana, skillnya di mana. Kita kan paparkannya ada berapa ekskul, sama kakak kelas juga dikasih tahu. Kan kalau kelas 1 yang baru itu kan memang ada waktu di mana kakak-kakak ekskul itu kayak ini show, kayak ini loh ekskul kita lah. Terus kenapa kadang-kadang ada yang milih jurnalis gitu kan, sedangkan jurnalis itu kan mungkin nulis, baca ya, mungkin karena tambah gini, orang tua jadi gini. Otomatis kalau anak kelas 1 ya, itu kan kadang ada manut-manutnya dari orang tua kan seperti itu. Oh berarti kalau ikut ekskul jurnalis, dia tuh lebih ini, praktis untuk nulis, praktis untuk membaca. Mungkin untuk anak kelas 1, karena memang di ekskul jurnalis sendiri itu ada gitu, anak kelas 1 itu memang ada 2 atau 3 anak. Tapi mereka juga enjoy, juga seneng. Di samping itu kan kita kadang-kadang kan ya namanya anak-anak zaman sekarang ya, nggak seperti zaman saya dulu. Karena setiap mungkin 1 semester kadang 2 sampai 3 kali kita tuh keluar belajar di luar. Jawab pos lah apa, kita mengunjungi apalah gitu. Nah itu memberikan pengalaman-pengalaman yang akhirnya nanti itu membuat anak-anak itu ketika diminta untuk menuliskan, nggak hanya menuliskan saja ya, bercerita. Nah ini kan kalau
literasi itu nggak hanya nulis, nggak hanya cerita kan hanya. Nah, itu bisa mengembangkan. Jadi menurut saya nggak ada kesulitan meskipun anak itu kelas 1 gitu. Itu dia ngomong dulu, belajar ngomong, terus dia belajar nulis meskipun masih ada miss huruf-hurufnya. Nah, tapi lama-kelamaan ditunjang dengan pembelajaran di sekolah, terus di ekskul jurnalis ada waktu-waktu untuk menulis, untuk membaca. Nah, itu kan praktis, itu kan praktis. Jadinya ya alhamdulillah. Nah, ini kan kita masih di dalam pembahasan ekstrakurikuler. Jadi mungkin ekstra apa yang prestasinya itu dapat selama setahun? Yes, ya. Mungkin atau selama itu menjabat sebagai kepala sekolah mungkin prestasi apa yang paling dominan banyak pernah didapatkan? Oke. Gini, sebelum saya mendapatkan, saya untuk 2 tahun ini, insya Allah 2 tahun ini saya mendapat kurikulumnya itu memang dari dulu sampai sekarang itu robotik. Itu pasti kita itu banyak punya bidang robotik. Kalau ekskul jurnalis ini kan ya insya Allah 1 tahun inilah, 1 tahun belakang ya, maksudnya mau 2 tahun ini memang belum pernah saya ikutkan untuk lomba juga, tapi kita ingin ada prestasi mungkin di bidang ada ini buku, project dan sebagainya itu dulu mungkin. Terus Tapak Suci itu pasti kita banyak menjuarai hampir semua mas, dari Tapak Suci bahkan kita kemarin itu juara 3 untuk OSN Kabupaten Malang, juara 3 SMA. Untuk tari FLSN kita juga juara, jadi hampir semua sebenarnya, baik untuk menari, robotik, Tapak Suci, Kiroa, bahkan Tafid itu juga anak-anak juga banyak punya berjuara. Untuk jurnalis ya secara mungkin kalau jurnalis majalah karena gitu kan yang di memang kita belum pernah ikut, ini next time kita ikut. Tetapi kalau untuk bagaimana prakteknya seperti anak-anak itu juara membaca puisi bahasa Inggris itu juara. Reading story, telling story itu juga anak-anak juara, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat nasional. Dan untuk kali ini kita ikut yang matematika KMNK. Jadi kompetisi matematik realistik itu kita kemarin saya ini dikasih ini pengumuman ya dari PDM sendiri untuk matematikanya di SD Muhammadiyah ini juara 2 sekabupaten Malang. Ya, juara 2. Nanti kita naik ke level final. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 Februari ini. Jadi ya mohon doanya semoga anak-anak ini penerus bangsa yang memang luar biasa, karena Muhammadiyah sendiri, sekolah-sekolah Muhammadiyah sendiri juga luar biasa. Seperti itu. Jadi karena kita ada kendala dikit, jadi kita break dulu. Okay. Jadi nanti kita kembali lagi. Okay. A few moments later. Halo, kembali lagi ke Mutel School Podcast. Jadi pembahasan selanjutnya kita bakal bahas terkait dengan prestasi yang didapatkan sekolah SD Muhammadiyah 01 Kepanjen. Prestasi di dalam bidang akademik maupun non akademik itu bagaimana? Apa yang telah didapatkan? Ya, pastinya di SD Muhammadiyah 01 Kepanjen untuk prestasi akademik dan non akademiknya itu insya Allah seimbang. Jadi dari akademik juga kita juga pernah menjuarai untuk OSN-nya. OSN itu untuk yang akademik. Ya, itu untuk akademiknya IPA, Sains ya kemarin itu. Terus kita juga banyak ikut olimpiade. Nah untuk sains juga kita untuk yang maksud saya di Muhammadiyah ini kan ada semacam kompetisi sains nalaria realistik. Itu kemarin se-Indonesia alhamdulillah
siswa kita itu bahkan bukan lagi kelas 5, kelas 6, tapi kelas 1 itu kemarin itu yang mewakili di SD kita itu juara harapan 2. Itu kompetisi Muhammadiyah. Iya, se-Indonesia. Muhammadiyah se-Indonesia. Harapan 2. Kelas 1. Baru kelas 1. Saya kemarin juga sempat anak-anak yang kelas atas kok enggak ini, ternyata malah kelas 1. Jadi kita ke Bogor kemarin itu. Jadi lombanya ke Bogor dan alhamdulillah anak-anak itu meskipun kecil-kecil cabai rawit ya, meskipun kecil tapi ya harapan 2 se-Indonesia untuk undangan baru untuk saya. Oke. Dan ini untuk meneruskan kemarin yang science, sekarang itu yang matematik, nanti kompetisi matematika nalaria realistik. Nah ini kemarin alhamdulillah kita dikasih pengumuman ya dari PDM sendiri, itu yang memberitahukan bahwa di SD Muhammadiyah 01 Kepanjen ini juara 2 ya, juara 2 untuk langkah selanjutnya ke babak final ya. Alhamdulillah saya selaku kepala sekolah di sini tentunya juga warga sekolah di Indonesia, keluarga besar Indonesia ya. Ini karena ini ya efek dari pemilihan umum ya. Jadi saya jadi ikut. Ya maksudnya tuh sekeluarga di SD Muhammadiyah ini bersyukurlah dengan prestasi-prestasi anak-anak itu. Untuk ekskul sendiri, itu non akademik sendiri, baik dari Pak Suci, untuk Tafiz dan lain sebagainya, itu alhamdulillah anak-anak juga berprestasi baik tingkat kecamatan, nasional, bahkan insya Allah pernah tahun berapa itu ya, sudah lama sih sebenarnya. Kita untuk ekskul robotik itu pernah kita mewakili, insya Allah ya, mewakili di Indonesia. Tapi ya mungkin karena banyak sekali kompetitornya ya kita jadi belum bisa masuk. Tapi insya Allah alhamdulillah ekskul robotik ini itu setiap kali kita ikut kejuaraan insya Allah pasti kita menyabet juara 1 alhamdulillah. Karena memang untuk guru ekskul robotik sendiri itu memang dari mungkin ada yang sudah pernah tahu Pak Martono sendiri itu dari SMK Mutu Ninggo dan Legi. Nah, itu kan memang juga beliaunya juga talentanya ada di robotik juga. Jadilah anak-anak itu begitu luar biasa, begitu semangat dengan semua kegiatan ekskul, terus memberikan ini rasa manis, buah manisnya ya lewat prestasi-prestasi yang mereka seperti itu. Nah jadi ini Bu, mungkin penonton atau pengikut-pengikut kita nanti itu mungkin dia masih belum paham robotik itu apa, mungkin bisa dijelasin gitu Bu. Misal nanti toh ada semisal orang tua yang melihat video kita ini, nanti dia setelah mendengarkan penjelasan apa itu robotik, mungkin dia termotivasi buat masukkan anaknya ke sekolah ini Bu. Mungkin bisa dijelasin Bu. Ekskul robotik sendiri insya Allah di Kepanjen ini insya Allah hanya di SD Muhammadiyah 01 Kepanjen saja. Hanya ada di SD Muhammadiyah 01 Kepanjen? Muhammadiyah 01 Kepanjen saja. Wow, okay. Ya, karena memang gini, karena untuk robotik, ekskul robotik itu banyak sekali, seperti karena kita SD ya, SD itu kan memang belajarannya kan bermain. Nah, itu lomba-lombanya macam-macam ya Mas, ada quiz solving, ada sumo, ada sumo. Nah, jangan artikan sumo itu yang apa itu orang enggak. Jadi kita pakai semacam mobil ya, mobil-mobilan memang itu dari sana sendiri ya. Itu seperti ya untuk perlintasan itu loh. Kalau kita istilahnya itu bermain. Kalau sumo kan memang siapa yang dirobohkan gitu kan, itu yang menang itu sama. Jadi ada lintasannya, maksudnya ada lintasannya kalau memang itu ada lawannya itu sudah tersingkir, dalam artian itu sudah keluar dari arena ya berarti dia itu kalah. Ada juga banyak sekali Indonesian, nah itu seperti terus ini soccer. Nah soccer ya kayak gitu Mas Habib, kayak sampean kalau main video games, kayak games itu memang ada kayak gawang tapi itu yang mengujikan itu mobil yang memang kita remote. Iya. Nah, kayak main PS gitu. Tapi itu kan butuh skill juga. Kan
karena berarti butuh skill ya Muhammadiyah kan ya. Nah. Bagaimana dia itu bisa mengarahkan si bola ini masuk ke gawang. Nah, jadi seperti itu. Jadi menyenangkan, lebih ke situ, bukan untuk yang merakit-rakit robot gitu, tidak. Seperti itu. Jadi menyenangkan apa ya? Ini untuk mengasah otak anak-anak juga. Nah, seperti itu kan. Jadi butuh skill itu dimana anak-anak dengan ekskul robotik ini itu dia bisa cekatan, dia bisa membidik ini situasi bagaimana, taktiknya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi itu selanjutnya ini mungkin harapan, mungkin Ibu akan harapan ke depan itu Ibu pengennya itu sekolah ini mana? Pastinya saya atau kami ya itu menginginkan sekolah SD Muhammadiyah 01 Kepanjen ini menjadi apa ya, sekolah rujukan, dalam artian rujukan untuk semua basic orang, dalam artian disinilah di SD Muhammadiyah 01 sendiri ini banyak sekali fasilitas-fasilitas sarana-sarana yang mana orang tua itu bisa menyekolahkan di kita itu dengan senang, tenang, dan nanti outputnya anak-anak itu ya jadi anak yang soleh, soleha, penghafal ini Quran, tafsirul ya. Terus dia itu juga berkompeten, dia itu juga, mereka juga menjadi anak yang baik di akademik, non akademiknya juga luar biasa. Impactnya juga, dan siap ready ya, berwawasan global. Jadi meskipun nanti itu kan kita tidak tahu ya, zaman semakin berkembang, tapi kalau nilai-nilai agama itu tidak bisa masuk, itu kan membuat anak-anak itu jadi liar semacam itu ya. Tapi insya Allah dengan sekolah di SD Muhammadiyah sendiri itu sudah paket komplit. Jadi orang tua itu tidak bisa bingung, tidak usah bingung maksud saya ya, untuk menyekolahkan atau memilih sekolah yang mana untuk putra putri mereka, itu monggo diamanahkan ke kami, insya Allah amanah. Ini bukan saya mencalkan ya. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ini kita udah mendekati akhir dari podcast kita hari ini. Jadi mungkin pesan dan kesan Ibu untuk sekolah ini kedepannya baiknya bagaimana? Yang pastinya sekolah SD Muhammadiyah 01 Kepanjen jadi sekolah rujukan, sekolah berkembang, sekolah Islami tapi tetap berkemajuan seperti apa jargonnya Muhammadiyah sendiri ya, mencerahkan, mencerdaskan bangsa dan juga sekolah berkemajuan. Saya seperti itu, stay healthy, stay positive, and be smart, seperti itu. Oke, sekarang kita udah berada di akhir podcast kita. Jadi sudah terbukti kan bahwa kalau semisal SD Muhammadiyah 01 Kepanjen ini sudah banyak meraih prestasi-prestasi yang baik, prestasi-prestasi yang bagus, dan juga di sini juga ada ekstra yang banyak. Terus ada program-program keunggulan itu mungkin kalau semisal penonton atau pengikut termotivasi untuk memasukkan anaknya ke sekolah SD Muhammadiyah 01 Kepanjen, bisa segera nanti kunjungi akun media sosial SD Muhammadiyah 01 Kepanjen. Mungkin bisa saya akhiri pada podcast kali ini, Bu. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.